Yo, what's up sobat belajar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih kakak masih di live classes. Kali ini kita akan membahas materi populer UTBK yang mana topiknya akan terfokus pada persamaan linear. Berguna banget nih bagi sobat belajar yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menyambut UTBK nanti. Yuk, jenis-jenis soalnya apa aja sih? Tapi sebelumnya kakak akan ada 2 soal untuk warming up, tentunya tidak akan lepas dari persamaan linear. Oke, warming up dulu nih, mungkin 2 menit untuk menyelesaikan soal ini. Ya, biar bagaimanapun kita harus ada pemanasan dong. Yuk, diselesaikan. Mungkin 2 menit. Jika akar A tambah 3 sama dengan akar A tambah 1, maka akar A tambah 1 berapa sih? Yuk gunakan konsep dari persamaan linear, baik itu persamaan linear satu variabel, memainkan sisi kiri, sisi kanan, entah itu dipindahkan ataupun dikuadratkan kedua luasnya. Yuk bagaimana? Dipersilahkan. Oke. Jika ada kesulitan, jangan lupa gunakan trik kalau ada soal seperti ini. Oke, ini soal pertama untuk warming up-nya. Soal kedua, silakan dilihat soalnya. Yes. Oke. Jumlah 2 bilangan sama dengan 21. Jumlah 2 bilangan sama dengan 21 dan salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Jumlahnya 21. Sedangkan ada pernyataan lainnya, salah satu dari bilangannya itu 2 kali bilangan lainnya. Nilai jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut berapa sih? Silakan untuk warming up-nya. Oke. Yes. Kakak bahas ya untuk warming up-nya. Perhatikan, artinya kalau warming up ini akan menentukan kita, fokus kita, semangat kita, dan energi kita untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke. Ya, di sini clue-nya adalah akar A tambah 3 sama dengan akar A tambah 1. Tadi kakak sempat singgung di mana kita memainkan konsep persamaan linear satu variabel. Entah itu dipindahkan sehingga menuju bentuk A sama dengan, ataupun kita kuadratkan kedua luas. Untuk bentuk seperti ini, karena dia terkendala dengan bentuk akar kuadrat, maka untuk mengeliminasi nilai akar kuadrat tersebut, kita sama-sama kuadratkan atau pangkatkan 2 sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga dia akan menjadi pangkat 2 Karena satu lagi yang paling mendasar, matematika itu selalu bersifat adil. Jika sisi kiri dipangkatkan 2, maka sisi kanan kita pangkatkan 2. Oke, sehingga di sini akan tereliminate akar dengan pangkat 2 akan tereliminate. Tersisa A tambah 3. Lalu apakah yang sisi kanan bisa menggunakan yang sama? Di sini terkendala dengan konstanta 1. Artinya kita menjabarkan akar A tambah 1 dipangkatkan 2. Kalau akar A dipangkatkan 2, hasilnya berapa? A. Lalu ditambah akar A dikalikan 1. Akar A dikalikan 1. Akar A dikalikan lagi dengan 2. Dikalikan ya ini ya. Oke, dikalikan dengan 2. Biar mudahnya, berarti menjadi 2 akar A. Ditambah satunya dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 ya 1 lah ya, semua pun tahu. Sehingga A ada di sisi kiri, A ada di sisi kanan dengan nilai yang sama, koefisien yang sama. Bisa tereliminate. Menjadi satunya pindah menjadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 akar A. Oke, bisa dong ketebak dong berapa. Kakak lanjut ke sini. Menjadi 3 kurang 1, 2 sama dengan 2 akar A. Lagi-lagi nih kita memiliki yang
ekuivalen. 2 sama dengan 2 tanpa ada operasi plus atau minus, maka bisa terbagi. 2 dibagi 2, sini 1, berarti 1 sama dengan akar A. Kalau gitu A sama dengan 1 pangkat 2 dong, ya A-nya sama dengan 1. Kita sudah dapat A-nya 1, menuju pertanyaannya saja langsung. Yang ditanya adalah akar A tambah 1. Kita substitusikan karena A-nya sama dengan 1. Akar A tambah 1 berarti akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Oke, dapat dong jawabannya berapa? Yes, A. Yang A, silakan 5 minutes atau 5 menit untuk sobat belajar men-screenshot atau meng-capture soal warming up ini serta pembahasannya. Oke, kita lanjut soal warming up berikutnya. Yes, jumlah dua bilangan sama dengan 21. Berarti kita di sini memainkan konsep persamaan linear dua variabel, ya enggak? Karena kan belum diketahui nih dua bilangannya yang dijumlahkan 21 tuh berapa. Misalkan bilangan pertama biar lebih singkat ya, bill itu bukan tagihan tapi bilangan. Saya singkatnya, bilangan pertamanya itu adalah X dan bilangan keduanya berarti Y. X selalu temenan dengan Y. Oke, dari pernyataan yang ada kita gunakan model matematikanya. Kalau jumlah berarti operasinya plus. X tambah Y sama dengan 21. Dan pernyataan berikutnya, salah satu bilangan tersebut adalah 2 kali bilangan lainnya. Biasanya bilangan pertamanya aja kita pilih. X sama dengan 2Y dong. Hasil kuadratnya berapa sih? Hasil jumlah kuadratnya. Kita terkendala kita tidak tahu nilai X dan Y. Biasanya kita di sini untuk berpikir mudah karena sejak SMP sudah diajari persamaan linear dua variabel, tinggal substitusikan dong ke sini. Berarti ini akan menjadi X-nya 2Y, berarti 2Y tambah Y sama dengan 21, 3Y sama dengan 21, Y sama dengan 7. Oke, Y-nya 7, berarti X-nya adalah X sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. 14 tambah 7, 21. 14 sama dengan 2 kali 7. Dan kalau dikuadratkan keduanya jadinya berapa? Kalau gitu berarti hasil kuadratnya adalah 14 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Dengan pernyataan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. 14 pangkat 2, 14 kali 14 berarti 196. Ditambah 7 pangkat 2, 49. Nah, sampai di sini 6 tambah 9 kan 15. Ada 2, ada 3, 4, 5. Semuanya pilihannya bontotnya 5. Otomatis kita hitung aja ya, karena hitungan penjumlahan pasti cepat dong. 196 ditambah 49 berapa? Berarti 5 4 2 245. Masih pilihannya yang A. Oke, silakan di capture screenshot layar gadgetnya 5 detik dari sekarang. Oke, sudah cukup panas. Sudah dong kita menuju soal-soal yang akan main core-nya dari persamaan ini dan populer banget nih di UTBK. Yes, contoh soal pertama, silakan di capture 5 second for you. 5 detik untuk kamu. Oke, kita menuju soal populer banget di slide berikutnya. Disilakan 5 menit. Kakak sambil bergaya deh. Oke, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tercapture, sudah tertangkap layarnya. Kita menuju soal berikutnya. Oke, yes. 5 second. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, menuju layar berikutnya lagi. Tipe soal yang hampir sama seperti tadi warming up-nya. Oke, 5 second for you. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke. Yes. Masih ada soalnya lagi? Yuk. Silakan ditangkap layarnya. 5 detik untuk menangkapnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next side. Oke. Silakan ditangkapnya kembali. 5 detik untuk kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tertangkap semua soalnya. Kita mulai mencoba mengerjakannya. Yuk, mari sambil menelaah lagi, mengingat-ingat lagi masalah permasalahan linier, persamaan linier. Oke, pada soal pertama, perhatikan ilustrasi berikut. Apa sih nih? Mobil. Anak kecil pun tahu ini mobil. Namun mobil yang bergerak lurus ini namun berlawanan arah dengan masing-masing anggap ini mobil A, ini mobil B. Jarak dari ujung kap mobilnya, ujung moncong mobilnya itu 420 meter. Kecepatan mobil A dibanding kecepatan mobil B sama dengan 3:4. Jika dalam 12 detik, artinya dalam 12 detik dengan jarak 420 meter itu berpapasan. Tapi kan di sini kan dia berbeda luas jalan ya, nggak mungkin tabrakan dong. Oke, jangan terefering pikirannya. Oke, ini nggak akan bertabrakan karena berbeda luas jalan. Berpapasan belum tentu bertabrakan. Oke, set. Pada 12 detik, kecepatan mobil B berapa sih? Yang ditanya kecepatan mobil B. Kita dapat menyelesaikannya dengan konsep persamaan linier. Bagaimana? Think, and thinking. Oke. Kita ketahui kan di sini kecepatan berarti v ya, kalau dalam fisika kecepatan itu disimbolkan v. Ya enggak? V kecepatan. Anggap berarti VA dibanding VB. Kecepatan mobil A dibanding kecepatan mobil B sama dengan 3:4. 3:4. Oke, 3:4. Dilanjutkan dengan jika dalam 12 detik keduanya berpapasan. Jika dalam 12 detik. Artinya jaraknya diketahui. Jaraknya S sama dengan 420 meter. M ya. Waktu apa sih? Times T, berarti T 12 detik. Oke, detik atau second sama ya, second. Oke. Nah, kecepatan berpapasan berarti kan di jarak yang sama ya. Rumus mencari jarak apa sih pada fisika? V sama dengan S per T. Atau segitiga magicnya adalah S-nya di atas, V-nya di sini, T-nya di sini. Artinya jika kita mencari jarak itu adalah VA dikali T ditambah dengan VB dikali T, dia akan menghasilkan kan jaraknya sama nih, 420. Oke, 420. V-nya berapa? Kita ubah aja. Kalau VA itu dibanding VB sama dengan 3:4, berarti VA itu sama dengan 3/4 B. 3/4 VB. 3/4 VB. Oke. VA sama dengan 3/4 VB dari perbandingannya. Berarti bisa terganti dong di sini 3/4 VB. Kenapakah harus mengubahnya ke dalam bentuk sama dengan 3/4 VB? Ingat yang ditanya adalah kecepatan mobil B. Yang ditanya kecepatan mobil B. Maka kita ubahnya VA sama dengan 3/4 VB. Sehingga kita akan ketemu dengan nilai VB. Dikali T-nya 12. Oke, T-nya 12. Ditambah di sini tetap VB dikali 12 sama dengan 420. Nah, bisa banget 9 VB ditambah 12 VB sama dengan 420. Ini kan masih ada satuannya nih sebenarnya, second di sini.
Oke, tapi tidak usah tertulis. 9 VB ditambah 12 VB, 21 VB sama dengan 420 meter kan ya. Nah, VB di sini adalah 420 dibagi dengan 21. Berapa? 20. Namun yang jadi kendala di sini nggak ada Kak pilihannya. Apakah Kakak tidak ketemu jawabannya? Di sini adalah meter second. Berarti di sini satuannya meter per second. Kita tinggal convert. VB-nya 20 meter. VB 20 meter per second. Convert into atau ubah ke bentuk kilometer per jam. Berarti 20 dikali meter ubah ke jam, meter ubah ke kilometer 1000. Second ubah ke jam 1 per 3600. Meter ke kilometer 1 per 1000. Berarti tinggal dibalik aja dong. 3600 per 1000 kilometer per jam. Oke. Yes. Nolnya tereliminasi. 2 kali 36 berarti menghasilkan 72 km per jam. Inilah kecepatan mobil B pada jarak 420 bakal papasan dengan dengan mobil A dalam waktu 12 second. Isinya mudah kan? Kalau mudah, makin tertantang dong untuk menyelesaikan soal berikutnya. Pembahasannya bisa sobat belajar capture atau screenshot dalam waktu 5 detik. Dipersilakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini banget nih, populer banget. Dari dulu ketemu banget nih bentuk dari soal-soal seperti ini. X tambah Y sama dengan 1. Y tambah Z sama dengan 2. Z tambah X sama dengan 3. Pasti pikiran kita traveling langsung ke eliminasi ataupun substitusi. Bukan begitu kawan? Iya dong sobat, iya. Namun di sini sobat belajar, kita telah adu, maka nilai X tambah Y tambah Z sama dengan apakah saya harus mengubah ke substitusi? Bisa. Atau eliminasi? Bisa. Namun kalau misalkan kita cermat, kita teliti, kita bisa menggunakan trik dari yang diketahui. Yang diketahui X tambah Y sama dengan 1. Y tambah Z sama dengan 2. Z tambah X sama dengan 3. Dari sini ada setiap persamaan. Persamaan pertama ada unsur XY, persamaan kedua ada unsur YZ, persamaan ketiga ada unsur ZX. Jika ketiga persamaan ini saya jumlahkan, berarti X akan terjumlah dengan 0. Oke. Sorry. X akan terjumlah dengan X di sini akan terjumlah dengan X di sini dong. Oke, berarti X tambah X 2X. Y di sini akan terjumlah dengan yang di persamaan ke-2. Y tambah Y plus 2Y. Plus Z juga. Z yang di sini akan terjumlah dengan Z persamaan ketiga. Jadi 2Z. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, 6. Oke, kita bisa menuju bentuk X tambah Y tambah Z. Dimana jika duanya kita faktorkan, 2 simpan di sini menjadi X plus Y plus Z. Karena semua koefisien 2 atau semua koefisien kelipatan pun bisa kita faktorkan. Sama dengan 6. 6-nya tersisa karena tereliminate dengan 3 terbagi dengan 2, tersisa 3. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Jadi tidak perlu menggunakan substitusi. Kenapa? Karena ada yang mudah. Kenapa harus susah? Ada triknya. Teliti dulu, sabaran dulu. Apakah perlu menggunakan substitusi ataupun eliminasi? Wait, ternyata bisa secara mudah. 5 minutes, 5 seconds for you. 5 detik untuk kamu.
men-screenshot, menangkap layar soal dan juga pembahasan. Dipersilakan. Oke, makin gasken banget nih untuk menuju slide berikutnya, soal berikutnya. Oke. Oke, kita menuju soal berikutnya. Yes. Untuk nilai P, berapakah sistem persamaan di atas memiliki banyak solusi? Kalian perhatikan di sini clue-nya ada persamaan pertama, persamaan kedua. Berarti ini adalah persamaan linear dua variabel. Dengan clue-nya, berapa sih nilai P jika persamaan tersebut memiliki banyak solusi? Untuk sistem persamaan linear dua variabel SPLDV biasanya dia banyak solusi jika satu persamaan merupakan kelipatan persamaan lainnya. Oke. Inilah yang kita gunakan. Konsep inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai P. Berarti persamaan pertama merupakan kelipatan persamaan kedua, atau persamaan kedua merupakan kelipatan persamaan pertama karena dia memiliki banyak solusi. Kenapa banyak solusi? Karena jika digambarkan pada diagram Kartesius, dia menempati satu garis yang sama. Misalkan ini, berarti dia ada di sini juga. Ada di sini juga. Itu. Ini untuk persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga banyak solusi. Titik-titik temunya tuh banyak karena dia dalam satu garis. Oke, kita lanjut ya penyelesaiannya untuk mencari nilai P. Saya anggap persamaan pertama, persamaan kedua saja deh biar lebih mudah. Persamaan kedua. Oke, sepertinya tintanya habis. So wait a minute. Oke. Oke, persamaan kedua merupakan kelipatan persamaan pertama, di mana persamaan kedua adalah P tambah 1 X plus 2 P tambah 5 Y sama dengan 15. Lalu persamaan kedua pertamanya 2X plus P Y sama dengan 5. Dari sini aja sudah terlihat nih, 15 dengan 5. Ini kan 5 merupakan kelipatan, bisa menuju kelipatan 15 merupakan kelipatan 5 kali 3 dong. Artinya jika persamaan pertama kita kalikan 3 semua, 3 dikali 2X ditambah P Y sama dengan, otomatis 5 juga kita kalikan 3 dikali 5. Berarti di sini 6X plus 3P Y sama dengan 15. Oke, artinya P tambah 1 sebagai koefisien X, dia setara dengan 6. P tambah 1 berarti sama dengan 6. Oke, P tambah 1 sama dengan 6, P-nya sama dengan 5. Benar nggak sih P-nya sama dengan 5? Kita cek pada koefisien Y. Oke, berarti di sini dong koefisien Y-nya adalah 3P. 2P ditambah 5 sama dengan 3P. Berarti 5 sama dengan 3P dikurang 2P. Artinya P sama dengan 5. Terbukti ya P-nya sama dengan 5. Tidak diragukan lagi, P-nya sama dengan 5. Oke. Pilihan di D.
Mudah kan sobat belajar? Silakan 5 detik untuk sobat belajar menangkap layar yang ada. Oke, kita menuju soal berikutnya. Yes, tadi di warming up sudah ada ya soal seperti ini ya. Artinya sudah tahu dong, untuk menuju bentuk 9x pangkat 2 tambah 1, kita mencari nilai x-nya kah? Dengan cara mengkuadratkan atau memberikan pangkat 2 pada sisi kiri dan juga sisi kanan. Oke, gaskeun. Ayo kita bahas. Jika sisi kiri dipangkatkan 2, maka otomatis sisi kanan juga dipangkatkan 2. Oke, pangkatkan 2. Sisi kanan juga terpangkatkan 2. Untuk sisi kiri, karena bentuk akar kuadrat dipangkatkan 2, dia hilang atau tereliminate menjadi 3 min 3x. Tapi, namun, bagaimanapun untuk sisi kanan, karena dia terkendala oleh konstanta, dia tidak bisa langsung main coret-coret. Kita jabarkan akar 3x tambah 1 dipangkatkan 2. Artinya akar 3x tambah 1 dikali akar 3x tambah 1. Berarti akar 3x kali akar 3x 3x. Akar 3x tambah 1. Akar 3x kali 1 akar 3x ditambah akar 3x kali 1 akar 3x ditambah 2 akar 3x tambah 1 kali 1 1. Ada yang sejenis? Oh, ternyata tidak ada. Tapi kita bisa pindahkan deh, ini yang sejenis, ini juga sejenis. Berarti 3 1 pindah dikurang 1 min 3x pindah min 3x sama dengan 2 akar 3x. Sampai di sini kakak lanjut ke sisi kanan. Sisi kiri atau sisi kanan dari kakak. Oke, 3 kurang 1 2 min 3x dikurang 3x min 6x sama dengan 2 akar 3x. Ini bisa terbagi 2 atau bisa terfaktorkan 2. 2 6 merupakan sama-sama kelipatan 2. Berarti 2 1 min 3x. Boleh dong, boleh banget 2 akar 3x. Oke, namun sampai di sini kita belum bisa, atau kalau misalkan akarnya kita pindahkan jadi pangkat 2 akan berbelit-belit. Kita pangkatin lagi aja sisi kiri dan sisi kanannya, pangkatin 2 lagi. 1 min 3x pangkat 2 sama dengan akar 3x pangkat 2. Ini hasilnya berapa sih? 1 min 6x plus 9x pangkat 2 sama dengan 3x 9x kuadrat tambah 1. Pertanyaannya 9x kuadrat tambah 1. Berarti 9x kuadrat tambah 1 sama dengan 3x tambah 6x. 9x kuadrat tambah 1 sama dengan 9x. Kita tidak usah mencari nilai x, ternyata sudah didapat. 9x kuadrat tambah 1 sama dengan 9x. Pilihan di A. 5 detik sobat belajar menangkap layar soal dan juga pembahasan. Oke, makin gasken banget nih. Ayo kita menuju bentuk soal selanjutnya. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi X tambah Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B, serta X tambah B adalah bilangan antara 1 dan 4, maka X kurang B berapa sih? Masih dalam kutat atau berkutat pada persamaan linear dua variabel. B-nya ya anggap itu adalah satu konstanta yang belum diketahui juga. Nah, di sini clue-nya X dan Y bilangan bulat positif. X tambah B bilangan antara 1 dan 4,
bulat positif, berarti nggak mungkin pecahan. Kalau B-nya mungkin aja. Namun di sini X-nya harus positif. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. X tambah B adalah sama dengan 2 untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama. Sedangkan untuk kemungkinan kedua, X tambah B sama dengan 3. Berarti ini kemungkinan kedua. Oke, kemungkinan pertama X tambah B sama dengan 2, X tambah B sama dengan 3, kemungkinan kedua karena X tambah B bilangan antara 1 dan 4. Nah, sampai di sini kita udah tahu banget nih kemungkinannya. Kita cari nilai X dan Y. Oh, cukup cari nilai X-nya aja dong. Berarti X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. X min 2Y sama dengan 1 min B. Karena kita mau mencari nilai X saja, karena di pertanyaannya adalah X kurang B, kita menghilangkan nilai Y. Kalau kita mencari Y, ini enak. X-nya sudah bisa tereliminate, tapi kita mau mencari X. Y-nya lah yang harus tereliminate. Di bawah min 2, di atas 1, berarti atas kali 2, bawah kali 1. 2X plus 2Y sama dengan 12. X min 2Y sama dengan 1 min B. Karena dikalinya 1, ya 1 di bilangan berapapun dikalikan 1 adalah dirinya sendiri. Kita eliminate. Tapi ingat operasinya. Koefisiennya udah sama, operasinya berlawanan, plus dan min. Berarti di sini eliminate-nya dengan cara menjumlahkan. 2X tambah X, 3X. 2Y tambah min 2Y. Kita eliminate. 12 ditambah 1 min B, berarti 12 tambah 1 aja. 13 min B. X sama dengan 13 min B per 3. Loh, belum ketemu nilai X -nya. Tapi ingat, ada clue satu lagi. Clue-nya X tambah B sama dengan 2. X tambah B sama dengan 3 untuk kemungkinan pertama. Dari 2 kemungkinan ini kita coba. Kemungkinan pertama, X tambah B sama dengan 2. X-nya adalah 13 min B per 3. Boleh dong tergantikan di sini? Boleh banget. Berarti 13 min B per 3 tambah B sama dengan 2. Semua saya kalikan dengan 3. 13 min B plus 3B sama dengan 6. Berarti 13, 6. 6 dikurang 13. Min B tambah 3. Berarti 2B. B sama dengan min 7. Min 7 per 2. Benarkah kalau B-nya min 7 per 2? Kalau B-nya min 7 per 2, kita input untuk nilai X-nya. X sama dengan B min 7 per 2. Berarti kan 13 dikurang min 7 per 2 per 3. Ini berapa hasilnya? 13, 26. 26 per 2 ditambah 3, ditambah 7, 33 per 2 dibagi 3, berarti 33 per 6. Bukan bulat positif. Bukan ya, bukan bulat positif. Oke, bukan di sini. Berarti kemungkinan pertama gagal. Kemungkinan pertama gagal. Kita mainkan kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah X tambah B sama dengan 3. X tambah B sama dengan 3. X-nya kita gantikan. Ini nilai X-nya. Oke, ganti dong menjadi 13 min B per 3 ditambah B sama dengan 3. Lagi-lagi kita kalikan semua dengan 3 biar terasionalkan. Jadi 13 min B tambah 3B sama dengan 9. Oke, didapat nilai B-nya 2B sama dengan 9 dikurang 13. B-nya sama dengan min 4 per 2. Berarti B-nya sama dengan min 2.
Oke, untuk B sama dengan min 2 kita input. Kita input ke X sama dengan 13 min B per 3. Kita input dong B-nya min 2, B-nya min 2. Artinya 13 dikurang min 2 per 3. 13 dikurang negatif 2. 13 tambah 2, 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, X-nya 5, B-nya min 2. Maka X min B. X min B. 5 dikurang min 2 sama dengan 7. Ada di pilihan A, B, C, D, E. Ada di D. Mudah ya, mudah. Sudah nggak berasa banget kan? Asik banget. Yuk kita menuju slide berikutnya. Tapi sebelumnya sobat belajar punya kesempatan 5 detik untuk menangkap layar soal juga pembahasannya. Oke, dipersilakan. Oke, kita gaskan ke soal terakhir. Yes, soal terakhir. Diketahui sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3 jika A merupakan bilangan positif terkecil. A-nya merupakan positif terkecil, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bulat X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Maka X0 tambah Y0 berapa sih? Berarti dari sini kita akan menyelesaikan dengan konsep persamaan linear dua variabel. Gas ke X ditambah 2Y sama dengan A. 2X min Y sama dengan 3. Cara populer ya. Berarti kita eliminasi. Mengeliminasikannya enaknya nilai X atau Y. Sama aja sih. Kalau atas kali 2, bawah kali 1 berarti 2X plus 4Y sama dengan 2A. Sedangkan yang bawah akan menjadi 2X min Y sama dengan 3. Kita kurang, dia akan menjadi 5Y sama dengan 2A tambah 3. Oke, sampai di sini karena A merupakan kelipatan, A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bla bla bla. Bagaimana sampai di sini? Kita bisa membentuk Y sama dengan 2A tambah 3 per 5. A-nya itu bilangan positif terkecil. Berarti A-nya punya kemungkinan adalah kelipatan 5. Y sama dengan 2A tambah 3 per 5 dengan A adalah bilangan positif terkecil. Oke, A-nya bilangan positif terkecil, maka di sini 2A. Oh, di sini harusnya min 3, sorry. 2A dikurang 3. Yes, 2A min 3. Human error ya, karena kakak masih manusia, masih ada salah. Oke, kita perbaiki kalau ada salah. Berarti di sini 2A minus 3 per 5. Oke, berarti di sini 2A plus 3 jadi 2A min 3. Karena A bilangan positif terkecil, ini artinya 2A min 3 akan menjadi bilangan kelipatan 5 jika 2A kelipatan 5 terkecil berarti 2A sama dengan 5. Oke, terkecilnya kan 2A sama dengan 5, maka dia akan menjadi 2A sama dengan 5 tambah 3, A sama dengan 8 per 2. A-nya adalah 4. Oke, karena di sini bilangan positif terkecil dan juga jika A merupakan, dan di sini penyelesaiannya bilangan bulat, jadi nggak ada yang bentuk pecahan. Enaknya soal-soal seperti ini ada clue-nya, kita pastikan clue-nya bilangan positif terkecil, bilangan bulat terkecil. Bilangan positif terkecil berarti di sini A-nya kelipatan 5.
Nggak mungkin A-nya kurang dari 5 karena dia akan menghasilkan pecahan ataupun bilangan negatif. Nah, karena A-nya sudah ketemu, Y-nya berarti Y sama dengan 2 kali 4 dikurang 3 per 5. 2 kali 4 berapa sih? 8. Dikurang 3, 5. 5 per 5, 1. Y-nya 1. Berarti bisa ketemu dong X-nya berapa? 2X min Y sama dengan 3. 2X dikurang 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Oke, X-nya 1, Y-nya 1. X sama dengan X0, Y sama dengan Y0. Berarti X sama dengan X0 sama dengan 1. Y sama dengan Y0 sama dengan 1. Ditanyakan di jumlah, berarti ditambahin aja langsung. Hasilnya kita dapat 2. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, soal-soal seperti ini tidak perlu panik karena populer banget. Sudah kita bahas UTBK populer persamaan dunia. 5 detik untuk tangkap layar soal serta pembahasan yang ada untuk sobat belajar. Oke, nggak berasa banget kan stay tune di live classes Ayo Belajar. Kenapa? Karena di sini kakak selalu menyajikan soal-soal yang populer untuk UTBK dan juga membuat sobat belajar tumbuh percaya dirinya serta mampu menghadapi ujian UTBK nanti dan mencapai cita-cita masuk perguruan tinggi negeri favorit sobat belajar di rumah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhir kata, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!